Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Nandawati dan selamat datang di video pembelajaran kali ini. Nah teman-teman, video kali ini saya ingin membahas dua topik penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu hukum dan teori perkembangan, dan yang kedua kecerdasan emosi. Teman-teman, dua topik ini merupakan fondasi utama dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif, manusiawi, dan berkeadilan. Jadi, teman-teman harus simak videonya dengan baik ya. Teman-teman, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga tentang memahami manusia yang sedang tumbuh dan berkembang. Peserta didik adalah pusat dari proses pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi guru dan pendidik untuk memahami bagaimana peserta didik berkembang secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Nah, teori perkembangan peserta didik adalah kajian tentang perubahan yang dialami oleh anak seiring berjalannya waktu. Menurut para ahli, perkembangan ini dipengaruhi oleh kematangan biologis dan interaksi dengan lingkungan. Teori ini juga membantu guru memahami bagaimana anak berpikir, merasa, dan berperilaku di setiap tahap usia. Kemudian, ada pun teori-teori perkembangan. Nah, yang pertama itu ada teori psikoanalisis. Dua tokoh utama dalam teori ini ada Freud. Freud menjelaskan 5 tahap psikoseksual yang membentuk kepribadian anak. 5 tahap tersebut yaitu yang pertama, tahap oral, ini terjadi antara usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap anal, ini terjadi antara usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada tahap falik, yang ini terjadi di usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian yang keempat itu ada tahap latensi, ini terjadi di usia 6 hingga pubertas. Nah, yang terakhir itu ada tahap genital, ini terjadi antara pubertas ke atas. Teman-teman, teori ini menekankan bahwa konflik atau ketidakseimbangan dalam tiap tahap bisa memengaruhi kepribadian seseorang. Nah, teman-teman, teori ini menekankan bahwa konflik atau ketidakseimbangan dalam tiap tahap bisa memengaruhi kepribadian seseorang di usia dewasa. Meski kontroversial, teori Freud ini tetap menjadi fondasi penting dalam psikologi perkembangan. Nah, yang kedua ada teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erikson di sini mengembangkan teori Freud dengan menambahkan dimensi sosial dan emosional dalam perkembangan kepribadian. Erikson sendiri percaya bahwa manusia berkembang sepanjang hidupnya melalui 8 tahap psikososial, di mana setiap tahap itu harus diselesaikan. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan konflik ini akan membentuk kepribadian dan perilaku individu. 8 tahap yang dimaksudkan oleh Erikson. Yang pertama ada trust versus mistrust. Ini terjadi di usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua ada autonomy versus shame and doubt. Ini terjadi di usia 18 bulan hingga 3 tahun. Kemudian intuitive versus guilt. Ini terjadi di usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada tahapan industry versus inferiority, ini terjadi di usia 6 sampai 12 tahun. Nah, yang kelima itu ada identity versus role confusion. Ini terjadi di usia 12 sampai 18 tahun. Nah, yang keenam itu ada intimacy and isolation. Ini terjadi di usia 18 hingga 40 tahun. Nah, yang ketujuh itu ada generative versus stagnation, ini terjadi di usia 40 hingga 65 tahun. Nah, yang terakhir itu ada integrity versus despair, ini terjadi di usia 65 tahun ke atas. Teori Erikson ini sangat relevan dengan pendidikan, konseling, dan pengasuhan karena menekankan pentingnya dukungan sosial dan emosional dalam setiap tahap kehidupan. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan behavioral. Teori ini menekankan bahwa perkembangan siswa dipengaruhi oleh pengalaman, bukan oleh proses mental atau tahapan kognitif. Di sini, Watson berpendapat bahwa studi perkembangan harus fokus pada perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, Skinner mengenalkan konsep penguatan. Penguatan positif yang dimaksud itu berupa pemberian stimulus menyenangkan seperti pujian atau hadiah, sedangkan penguatan negatif terjadi dengan menghilangkan kondisi tidak menyenangkan. Misalnya, hilangnya rasa takut gagal saat siswa belajar dengan baik untuk ujian.
Teori yang ketiga yaitu ada teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak berlangsung melalui 4 tahap yang berurutan. Tahap yang pertama yaitu sensi motor. Ini terjadi di antara usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu ada tahap praoperasional. Ini terjadi di usia 2 hingga 7 atau 8 tahun. Yang ketiga itu ada operasional konkret. Ini terjadi di usia antara 7 atau 8 hingga 11 hingga 12 tahun. Dan yang terakhir itu ada tahap operasional formal. Tahapan ini tidak bisa dilewati begitu saja. Nah, yang terakhir itu ada teori sosial. Ini juga dikemukakan oleh dua pendapat. Yang pertama itu menurut Bandura. Bandura menilai bahwa individu dapat mempelajari perilaku baru lewat pengamatan dan peniruan tanpa harus mengalami langsung penguatan atau hukuman. Dan pendapat kedua itu ada dari Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak belajar lebih efektif melalui bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu, terutama dalam zona perkembangan proksimal. Ia juga menekankan bahwa kecerdasan tidak akan berkembang optimal tanpa dukungan sosial. Selanjutnya, ada pun beberapa cara seorang guru bisa mengetahui dan memahami perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada kenali temperamen siswa. Nah, pada dasarnya itu, bagaimana siswa memahami materi pelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya terkait erat dengan temperamen siswa itu sendiri. Yang kedua adalah mengamati siswa selama proses belajar. Sebagai individu, karakter siswa itu tampak dari caranya berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Juga dengan bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya juga bisa memberi petunjuk tentang karakteristiknya. Lebih dari itu, pola interaksi yang sama boleh jadi terulang pada saat siswa harus bekerja dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok. Nah, yang terakhir itu dengan menggunakan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu menjadi penanda penting karakteristik guru dan siswa pada abad 21. Komunikasi dua arah juga berperan penting sebagai sarana guru untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan siswa. Bahkan siswa juga menyampaikan apa yang ingin diketahui dan dipelajarinya melalui komunikasi yang baik dengan gurunya. Kemudian ada pula faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, ini menjadi sangat penting agar pendidik, orang tua, maupun pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang tepat guna mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Yang pertama ada karakteristik individu. Nah, ini bisa termasuk motivasi, self-efficacy, kemampuan kognitif, kesehatan mental. Kedua, ada keterlibatan orang tua atau dukungan keluarga. Dukungan orang tua ini terutama yang bersifat academic socialization atau harapan, sikap terhadap pendidikan, dan bantuan perencanaan. Nah, yang ketiga ada kualitas guru dan praktik pengajaran, karakteristik guru, kompetensi profesional, dan metode pengajaran efektif, misalnya feedback, pengajaran eksplisit, diferensiasi, berkontribusi signifikan pada hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat ada iklim dan kepemimpinan sekolah. Sekolah dengan kepemimpinan yang kuat, kultur yang positif, manajemen kelas yang baik, dan sumber daya yang memadai cenderung menghasilkan peserta didik dengan prestasi yang lebih baik. Yang kelima ada keterlibatan siswa. Keterlibatan ini mengacu pada keterlibatan perilaku, emosional, dan kognitif siswa. Selanjutnya ada akses dan pemanfaatan teknologi atau model pembelajaran. Selanjutnya, ada faktor kesehatan fisik dan nutrisi. Ini termasuk ke dalam aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini juga memengaruhi konsentrasi dan kemampuan belajar. Selanjutnya, ada faktor kondisi sosial ekonomi dan lingkungan komunitas. Kemiskinan, keamanan lingkungan, fasilitas belajar di komunitas, serta akses layanan seperti kesehatan dan perpustakaan berdampak jangka panjang pada perkembangan dan kesempatan pendidikan.
Nah, yang terakhir ada faktor gangguan eksternal besar. Contohnya seperti pandemi COVID-19 kemarin dan learning loss. Jadi teman-teman, teori perkembangan peserta didik menekankan bahwa setiap anak mengalami perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini diperkenalkan oleh Daniel Goleman dan kini menjadi salah satu keterampilan hidup yang sangat penting. Nah, kecerdasan emosi sendiri terdiri atas 5 komponen utama. Yang pertama yaitu pengendalian diri. Kemampuan untuk mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, atau kecewa, serta kemampuan untuk menahan dorongan sesaat agar tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Individu yang mampu mengendalikan diri cenderung lebih stabil dalam menghadapi konflik dan lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi merupakan bagian integral dari kecerdasan emosi. Motivasi yang dimaksud adalah dorongan internal untuk mencapai tujuan hidup, baik dalam bentuk motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Individu yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih gigih, optimal, dan mampu bertahan lama dalam menghadapi kesulitan. Nah, Fadila 2018 juga menyebut bahwa motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan akademik dan profesional karena mendorong individu untuk terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan atau hambatan. Nah, yang ketiga teman-teman yaitu ada empati. Empati itu adalah suatu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Empati membuat individu mampu menempatkan diri dalam perspektif orang lain sehingga hubungan sosial menjadi lebih sehat dan penuh pengertian. Terakhir ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan suatu kemampuan untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan orang lain secara efektif. Individu dengan keterampilan sosial yang baik mampu berkomunikasi dengan jelas, bekerja sama dengan tim, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Jadi, keempat komponen ini saling berkaitan membentuk pribadi yang adaptif dan seimbang. Kemudian, apa sih pentingnya kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam berbagai aspek kehidupan, kecerdasan ini sangat berperan penting, seperti membangun hubungan sosial. Kecerdasan emosi menjadi fondasi bagi terciptanya interaksi yang harmonis. Seseorang yang memiliki empati dan keterampilan sosial tinggi akan lebih mudah menjalin hubungan yang hangat, toleran, dan saling menghargai. Menurut Rahman 2020, kecerdasan emosi mampu meningkatkan kualitas interaksi sosial karena individu tidak hanya memahami dirinya tetapi juga peduli terhadap kebutuhan emosional orang lain. Kemudian dalam dunia pendidikan, menurut Astuti tahun 2018, mahasiswa dengan kecerdasan emosi yang tinggi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Mengapa? Karena mereka mampu mengelola stres akademik, menjaga motivasi belajar, serta menjalin kerjasama dengan teman sebaya. Di lingkungan sekolah maupun kampus, kecerdasan emosi menjaga siswa dan mahasiswa untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian dalam dunia kerja, kecerdasan emosi merupakan salah satu kompetensi utama yang menentukan keberhasilan karir. Karyawan yang mampu mengelola emosinya lebih mudah beradaptasi dengan tekanan kerja, mampu bekerja sama dengan tim, serta menunjukkan sikap kepemimpinan yang bijaksana. Selain itu, kecerdasan emosi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional karena individu tidak terbawa emosi sesaat. Dalam konteks organisasi juga, pemimpin yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih efektif dalam memotivasi bawahannya.
Juga bisa membangun iklim kerja yang positif serta menyelesaikan konflik internal. Nah, dari ketiga aspek kehidupan tadi dapat kita pahami bahwa kecerdasan emosi tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memiliki dampak luas pada kehidupan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Individu dengan kecerdasan emosi yang tinggi lebih mampu mengendalikan diri, menjaga hubungan interpersonal yang sehat, serta mencapai kesuksesan dalam kehidupan akademik maupun profesional. Dengan demikian, kecerdasan emosi juga dapat kita katakan sebagai salah satu faktor penentu kualitas hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Teman-teman, adapun implikasi pengembangan kecerdasan emosi. Implikasi ini sangat luas, baik bagi individu, keluarga, lembaga pendidikan, maupun organisasi. Bagi individu sendiri, pengembangan kecerdasan emosi dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, kemampuan mengatasi stres, dan kualitas hubungan interpersonal. Kemudian, dalam konteks keluarga, kecerdasan emosi juga berperan dalam membangun komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Orang tua yang memiliki kecerdasan emosi tinggi lebih mampu membimbing anak dengan penuh empati dan pengertian, sehingga anak merasa lebih dihargai dan didukung dalam perkembangan emosinya. Kemudian, dalam dunia pendidikan, pengembang kecerdasan emosi juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Karena tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berakhlak, toleran, dan berempati. Dan yang terakhir, dalam dunia kerja dan organisasi, pengembangan kecerdasan emosi memiliki implikasi pada peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, serta terciptanya lingkungan kerja yang positif. Karyawan dengan kecerdasan emosi tinggi tidak hanya mampu mengendalikan dirinya, tetapi juga dapat bekerja sama dengan tim dan membangun relasi yang sehat. Organisasi juga perlu mengembangkan program pelatihan kecerdasan emosi sebagai bagian dari manajemen iklim kerja yang lebih produktif, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan. Teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa memahami perkembangan peserta didik dan kecerdasan emosi adalah kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih manusiawi dan efektif. Guru, orang tua, dan masyarakat perlu bersinergi agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual dan emosional. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.